Mau sekarang daripada soal UTS yang sudah diberikan oleh Pak Ucu dari Salam SPMP. Kali ini saya akan memperkenalkan diri. Saya mahasiswa dari Universitas Asia, program studi informatika atau kuliah jaringan wireless and mobile kelas IFN 21. Nama Muhammad Fikri Herdiansyah dengan NIM 2401010222. Dalam hal ini saya akan menjawab pada soal nomor satu, yang mana soal tersebut untuk menjelaskan sebuah prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless beserta kelebihan atau keunggulannya. Dalam pesan saya kali ini saya akan menjawab soal nomor satu, yang mana jawaban tersebut adalah prinsip komunikasi data dalam komputer jaringan. Komunikasi data dalam jaringan nirkabel wireless mengandalkan transmisi sinyal elektromagnetik melalui deret dan penggunaan kabel. Prinsip utamanya meliputi transmisi sinyal data dikirim dalam bentuk gelombang radio, wifi, fitur seluler, atau cahaya inframerah. Frekuensi yang digunakan tergantung teknologi, contoh wifi 2,4 GHz atau 5 GHz, yang mana contoh tersebut ada dalam gambar, yaitu gelombang radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma ray dengan frekuensi hertz tersebut. Dan ada gambar lagi mengenai simbolis eh, jalannya sebuah wifi atau bluetooth atau seluler, yang mana ada gambar tower mobile, wifi router, wifi radio, and bluetooth, dan sensor-sensor. Dan yang slide kedua yaitu modulasi dan demodulasi. Data digital diubah menjadi secara analog modulasi sebelum dikirim, lalu diubah kembali demodulasi di penerima. Teknik modulasi seperti OFDM, teknik modulasi seperti OFDM, orthogonal frequency diffusion multiplexing, digunakan untuk efisiensi spektrum, yang mana ada pada gambar tersebut, yaitu teknik modulasi dalam demodulasi forumnya itu modulator memancarkan pada antena, yaitu modulasi, dan demodulator yaitu antena menerima demodulator dan difilter dan menghasilkan sebuah disebut FDN, yaitu visible dual channel. OFDM channel 0, channel 1, channel 2 memiliki sumber tersebut dengan frekuensi tersebut. Yang ketiga adalah multiple access, yang tersebut memiliki beberapa perangkat sebagai medium kabel menggunakan teknik FDM, frekuensi di multiple access, kemudian frekuensi, dan yang selanjutnya adalah TDMA, yang mana kemudian waktu atau di multivision multiple access. Yang ketiga CDMA, yaitu cross division multiple access, kemudian bottleneck. Dan nomor tersebut dibagi tiga bagian. Dan yang keempat adalah protokol jaringan, yang mana standar seperti IEEE 802, satu UV mengatur format data keamanan, WIA 2, atau WIA3, dan manajemen lalu lintas. Atau gambar tersebut jelaskan keamanan daripada protokol jaringan. Yang kelima adalah routing dan switching data dikirim melalui access point atau router wireless ke jaringan lain, dan satuan melalui tempat tersebut digambarkan. Yang keenam, keamanan inskripsi WPA3, AES, dan authentication digunakan untuk mencegah serangan seperti eavesdropping,
yang mana dapat menyebabkan SSL hancur, keamanan mudah diserang dan dibobol, dan kelebihan dan kekurangan pada jaringan wireless yaitu mobilitas tinggi, pengguna dapat terhubung tanpa batasan kabel. Contoh cocok untuk perangkat mobile, smartphone, dan laptop. Fleksibilitas instalasi tidak memerlukan infrastruktur kabel sehingga mudah dipasang di area sulit, gedung tua atau outdoor. Stabilitas yaitu penambahan perangkat baru lebih mudah tanpa perlu penarikan kabel. Dan biaya pemeliharaan lebih rendah, mengurangi biaya instalasi kabel serta perbaikan fisik, dan dukungan teknologi modern kompatibel dengan IoT, smart device, dan aplikasi real time, video streaming on and cloud computing, coverage area luas, teknologi seperti Wi-Fi 6 and 5G meningkatkan jangkauan kecepatan. Kekurangan kekurangan yaitu intervensi sinyal bisa terganggu oleh perangkat lain atau penghalang fisik, keamanan terlalu dengan tangan jika tidak diinspek dengan baik. Latensi lebih tinggi dibanding kabel fiber optik atau internet dengan perkembangan yang seperti Wi-Fi 6, Wi-Fi 5G, and MIMO. Jaringan wilayah semakin handal untuk membutuhkan kebutuhan modern. Jawaban nomor 2, jawaban dari pertanyaan nomor 1 yaitu permasalahan dalam transmisi data secara wireless berbasis gelombang elektromagnetik. Yang mana transmisi data itu menggunakan gelombang elektromagnetik seperti Wi-Fi, Bluetooth, seluler, 4G, or 5G, dan satelit menghadapi beberapa tantangan utama, diantaranya satu gangguan interferensi, yang mana gangguan interferensi frekuensi banyak perangkat menggunakan tipe frekuensi yang sama, misalnya 2,4 GHz untuk Wi-Fi, Bluetooth, dan microwave menyebabkan terbatasan sinyal. Interferensi dari perangkat lain, sinyal dari perangkat elektronik seperti oven, microwave, telepon kabel dapat mengganggu transmisi. Intervensi KO channel and excitation channel, penggunaan channel yang tumpang tindih dalam jaringan padat mengurangi kekuatan sinyal. Dua, redaman sinyal offline, gelombang elektromagnetik melemah sering jarak 4 slot, terutama pada frekuensi tinggi, misalnya 5G, mmWave, penghalang fisik, dinding pohon, bangunan, dan bahkan hujan pada frekuensi tinggi dapat melemahkan atau memantulkan sinyal. Yang ketiga, yaitu multiplex staging yang dapat memantul dari permukaan zone reflection sehingga mencapai penerimaan yang sangat perlu intervensi isu dan penurunan kualitas. Yang keempat yaitu latensi keterlambatan pada jaringan kabel, terutama satelit atau seluler, latensi lebih tinggi dibanding kabel karena proses encoding, decoding, coding, dan jarak tempuh sinyal. Yang lima, keamanan security risk. Sinyal wireless merupakan penyebabkan eavesdropping, serangan man in the middle, atau jamming, pengacuan sinyal. Dan kelima, misalnya WIA-P atau Wi-Fi lama memudahkan peretasan. Bandwidth terbatas, spektrum frekuensi atau sumber daya terbatas. Semakin banyak perangkat, semakin tinggi kompetisi untuk bandwidth, menyebabkan kemungkinan pemasukan jaringan. Yang ketujuh, masalah propagasi pada frekuensi tinggi seperti 28 GHz pada 5G memiliki jangkauan pendek dan mudah terhalang for penetration, membutuhkan lebih banyak small cell. Efek lingkungan, cuaca buruk, hujan, salju dapat mengganggu sinyal, terutama pada frekuensi 10 GHz ke atas disebut dengan attenuation. Yang 9, masalah kompatibilitas atau standarisasi. Perangkat dari vendor berbeda memiliki kompatibilitas sempurna karena perbedaan standar protokol, misalnya Wi-Fi 6, VS, GNR. Solusi pada tersebut yang bisa dikembangkan yaitu membuat MIMO, multiple input, multiple output, memanfaatkan banyak antena untuk meningkatkan drop output, informing, mengarahkan sinyal secara spesifik ke perangkat penerima, adaptive modulation, encoding, dalam kurung MC,
menyesuaikan modulasi berdasarkan kondisi channel, penggunaan frekuensi baru seperti 6 GHz untuk Wi-Fi 6E atau mmWave untuk 5G, teknik enkripsi kuat WPA3 pada Wi-Fi atau AIS pada jaringan luar. Dengan memahami masalah-masalah ini, pengembang jaringan wireless dapat merancang sistem yang lebih efisien dan handal. Soal 3 dengan jawaban tersebut, yaitu berikut adalah metode pengiriman sinyal utama yang digunakan dalam transmisi data wireless network yang paling penting. Yang pertama adalah metode modulasi sinyal, yaitu proses mengubah sinyal data atau digital atau analog agar dapat dikirim melalui gelombang elektromagnetik yang disebut dengan ASK, amplitude, shift keying, shift keying. Data dikodekan dalam perubahan amplitude gelombang pembawa. Contoh penggunaan sederhana di RFID dan komunikasi optik. FSK, frekuensi shift keying, data dipresentasikan dengan perubahan frekuensi. Contoh Bluetooth menggunakan baseband FSK atau modul lama. PSK yaitu PS shift keying, data dikodekan dalam pergeseran fase gelombang. Contoh Wi-Fi, WPSK, one shift yen, shift 4 yen, 4G atau 5G. IM Quadrat Amplitude Modulation, kombinasi ASK dan PSK untuk efisiensi spektrum lebih tinggi. Contoh Wi-Fi 1024 IM, tapi modem 5G. Yang kedua adalah multiple access. Banyak IMA, frekuensi division multiple access. Setiap pengguna dapat frekuensi berbeda. Contoh radio analog, GSM, CDMA, dan division multiple access. Penggunaan pergantian pada frekuensi yang sama dalam slot waktu berbeda. Contoh di ESM, 4G, 2G, CDMA, kode division, first division multiple access. Semua pengguna pakai frekuensi sama, tetapi dengan kode unik. Contoh 3G. ICMA, orthogonal frekuensi division multiple access. Frekuensi dibagi menjadi secara ortogonal untuk efisiensi tinggi. Contoh Wi-Fi 6, 4G LED, 4G LTE, 5G. Tiga teknik transmisi untuk mengatasi gangguan, yaitu MIMO, multiple input, multiple output, dan menggunakan banyak antena untuk mengenal output dan mengurangi intervensi Wi-Fi, 4 5G, beamforming, mengarahkan sinyal secara fokus ke proyek tertentu. Switch zoom menyebabkan sinyal switch lebar untuk mengurangi interferensi. Contoh DSSS atau Wi-Fi awal CDMA. 4 metode duplexing, ADD, dan division duplexing, upload dan download bergantian di frekuensi yang sama. Contoh Wi-Fi dan 5G. FDG, frekuensi division duplexing, upload dan download pakai frekuensi berbeda. Contoh 5G LTE. 5. Protokol pengiriman data GSMA atau GA, Carrier Sensor Multiple Access with Collision Avoidance, dipakai di untuk menghindari tabrakan data dengan menggunakan channel sebelum mengirim. VDMA atau VHDMA, seluruh dalam seluruh, digunakan di jaringan 2G, 3G, 4G untuk alokasi sumber daya. Kesimpulan pada jawaban tersebut yaitu metode pengiriman sinyal wireless didesain untuk meningkatkan efisiensi spektrum IDMA, yang mengurangi intervensi MIMO, beamforming, memaksimalkan kapasitas jaringan CDMA, IDMA, memastikan kendala modulasi adaptif error correction, teknologi seperti Wi-Fi 6, 4G, 5G, dan Bluetooth mengomunikasikan berbagai mode di atas untuk performa optimal. Dan jawaban nomor 4 yaitu signal to noise ratio atau disingkat SNR adalah perbandingan antara kekuatan sinyal yang diinginkan signal dengan tingkatan gangguan noise dalam suatu sistem komunikasi yang mana dirumuskan dalam FTP sama dengan 10 log M daya sinyal per daya noise. Makna SNR tinggi sinyal lebih kuat daripada noise. Kualitas transmisi baik. SNR rendah sama dengan noise mendominasi sinyal rusak atau error. Pengaruh menentukan kecepatan data maksimal dapat
angle sesuai Shannon Hartley theorem mengaruhi modulasi misal PM tinggi butuh SNR tinggi. Kalau lebih lama di jarak jauh karena saat turun akibat redimensional dan intervensi. Jawaban 5 yaitu metode akses jaringan dalam skema wireless network uplink and downlink dalam jaringan nirkabel komunikasi antara perangkat pengguna user equipment atau UI, UE, dan server melibatkan dua arah transmisi. Uplink itu mengarah ke transmisi data dari perangkat pengguna misalnya smartphone ke server atau base station. Downlink VL itu mengarah transmisi data dari server atau base station ke perangkat pengguna. Berikut metode akses yang umum digunakan untuk mengatur alokasi daya frekuensi atau waktu dalam komunikasi uplink and downlink, yaitu duplexing, pemisahan arah komunikasi, FDD, TDD, yang mana DD tersebut yaitu UL dan DL pada frekuensi berbeda, contoh versi LTE, dan DDD yaitu UL dan DL bergantian di frekuensi sama, contoh VV dan 5G. Yang kedua, skema multipro akses karena berbagai sumber daya, uplink, user mengarah ke server, SGFDMA, 4G atau 5G, hemat daya perangkat. Client basic atau frequency versi IOT, downlink server mengarah ke user, SG5, VV, 4G, efisien untuk banyak perangkat. Beamforming, 5G, mmWave, fokuskan ke sinyal user. Yang ketiga, protokol kontrol yaitu L, di control server specific, UL, CSMA, CA, IV, atau requisition LTE post 5G. Contoh IV, TDD, plus CSMA atau CA, 5G, PDD, atau FG, plus Osdina, dalam kurung TL, atau SG, FGMA, dalam kurung UL, tujuan minimal tabrakan, optimal spektrum, dan kurangi latensi. Terima kasih.